Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan juga rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang soal yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Goli bin Hain Al-Hasani dengan NIM 42422011045. Saya atau kami berasal dari kelas TEB 3 pagi. Kami berasal dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yaitu tentang soal nomor 3 yang berkaitan tentang penilaian mata kuliah UAS Matematika Teknik. Oke, untuk nomor 3 sendiri berhubungan dengan deret Fourier. Untuk soalnya, karena berhubungan dengan deret Fourier, kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu deret Fourier dan juga rumusnya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, karena kita akan menjelaskan tentang deret Fourier, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai fungsi periodik. Jadi, sebelum kita masuk ke soal, kita akan kesulitan kalau misalkan kita tidak memahami tentang fungsi periodik. Fungsi periodik. Suatu fungsi fx merupakan fungsi periodik dengan periode t jika untuk setiap x-nya berlaku fx plus t sama dengan fx. Nah, untuk keterangannya yaitu t adalah konstanta positif dan juga untuk nilai kecil t disebut periode fx. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Surya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Hakim dengan NIM 4242201013. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret Fourier. Deret Fourier merupakan suatu deret algebra dengan suku-suku memuat komponen trigonometrik, sinus, kosinus yang konvergen ke suatu fungsi periodik. Frekuensi dari setiap gelombang dalam operasi penjumlahan atau yang dikenal sebagai harmonik merupakan kelipatan integer terhadap frekuensi fundamental dari fungsi periodik. Next. Oke, yang ketiga itu rumus deret Fourier, yaitu fx sama dengan 1 per 2 a0 ditambah sigma kalinya n sama dengan 1 an cos nx ditambah sigma kalinya n sama dengan 1 bn sin nx, di mana a0 sama dengan 1 per pi integral pi minus pi sampai pi fx dx, an sama dengan 1 per pi integral minus pi sampai pi fx cos nx dx, bn sama dengan 1 per pi integral in pi sampai pi fx sin nx dx, n sama dengan 1, 2, 3. Oke, perkenalkan, nama saya Santo John Arjun Kennedy. Saya akan menjelaskan soal ini, yang dimana soalnya adalah grafik di atas memiliki diskontinuitas pada min pi, 0 dan pi. Cari deret Fourier dari grafik di atas. Langsung saja masuk ke jawaban. Dimana ft sama dengan a0 per l dikali sigma tak hingga n kurang 1 dikali an cos npt per l ditambah bn sin npt per l, dimana jika ft sama dengan 1 maka 0 harus lebih kecil dari t dan t harus lebih kecil dari pi, dan jika ft nya sama dengan 0 maka min pi harus lebih kecil dari t dan min t harus lebih kecil dari 0. Kita lanjut mencari a0 nya, dimana rumus a0 adalah integral pi min pi sampai pi dikali f dalam kurung t sama dengan dt. Lanjut, integral 0 sama dengan integral min pi sama dengan integral pi sama dengan min pi sampai pi dikali ft dt ditambah integral min pi sampai 0 dikali ft dt sama dengan integral 0 sampai pi dikali 1 dt ditambah integral min pi sampai 0 dikali 0 dt. Karena t nya 0 maka kita coret, jadi selanjutnya sama dengan n integral 0 sampai pi sama dengan pi kurang 0, maka a0 nya sama dengan pi. Selanjutnya kita cari an nya. An sama dengan integral pi sampai integral min pi sampai pi dikali ft cos npt per pi sama dengan integral min pi sampai pi dikali ft dikali cos nt sama dengan sama dengan integral 0 sampai pi
dikali ft cos nt ditambah integral min pi sampai 0 dikali ft cos nt. Oke, lanjut. Integral 0 sampai pi sampai nt dikali cos nt ditambah integral min pi sampai 0 dikali 0 cos nt. Karena t nya 0 kita coret lagi, maka sisa sin per nt, sin kali sin nt per n integral 0 sampai pi. Lanjut, sin nt sin np di per pi dikurang sin 0 per n. Maka hasilnya 0 per n sama dengan an nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari bn. Bn sama dengan integral min pi sampai pi dikali f dalam kurung t dikali sin npt per pi dikali dt. Selanjutnya integral 0 sampai pi dikali ft sin nt dikali sin nt dt ditambah integral min pi sampai 0 dikali ft sin nt dt. Kemudian integral 0 sampai pi dikali 1 sin nt dt sama dengan integral 0 sampai pi sin nt dt sama dengan min cos nt per n integral dikali integral 0 sampai pi. Kemudian min cos nt per n dikali integral 0 sampai pi sama dengan min cos np per n ditambah cos 0 sama dengan n. Selanjutnya min dikali min 1 per n ditambah 1 per n sama dengan 1 per n ditambah 1 per n sama dengan 2n dikali min 1 pangkat n. Maka bn nya 2 kali min 1 pangkat n per n. Selanjutnya kita masukkan ke rumus deret Fourier, di mana ft sama dengan pi per pi ditambah sigma tak hingga per sigma tak hingga n kurang 1 dikali 0 tambah 2 kali min 1 pangkat n per n dikali sin npt per n. Maka f deret Fouriernya atau sama dengan ft nya sama dengan 1 tambah sigma tak hingga per n sama dengan 1 dikali 2 kali min 1 pangkat n per n dikali sin nt. Itulah hasil dari deret Fouriernya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang dimana membahas tentang grafik. Sebelum itu kan sudah terjawab pertanyaan daripada yang soal ini, maka dapat hasilnya fungsi t ini. Dari fungsi t ini kita berubah menjadi signal grafis. Sebelum itu saya akan memberi sedikit materi atau penjelasan, sedikit saja ulasan, yang dimana pengertian grafik itu kan komponen-komponen yang harus ada dalam grafik itu seperti garis dasar ini dimana untuk menjadi acuan daripada penempatan nilai. Yang kedua, titik puncak daripada nilai-nilai yang digunakan. Yang ketiga ada amplitudo yang merupakan tinggi daripada titik puncak. Dan yang terakhir itu ada fase yaitu grafik itu memiliki suatu gelombang atau sinusoidalnya. Baik, di sini kelompok kami menggunakan jarak atau range 5 dari 0 ke 5 dan 10. Selanjutnya, dalam grafik terdapat sumbu x dan sumbu y. Maka di sini ft sama dengan 1 ditambah sigma n sama dengan 1, 2 dikurang pangkat n 2 min 1 pangkat n per n sin nt, dimana penyederhanaan daripada fungsi yang di atas ini. Jadi puncak-puncak yang terdapat pada grafik ini dapat dilihat pada grafik terdapat di sini titik puncaknya, dan amplitudo itu tinggi-tinggi puncak juga yang memiliki suatu sinusoidal atau gelombang yang dimana yang digunakan untuk pembentukan sinyal asli. Yang terakhir itu ada fasenya, dapat kita lihat pada deret Fourier ini. Dia memberikan informasi di mana fase ini membentuk gelombang sinusoidal pada titik dan waktu tertentu. Selanjutnya, dalam membaca grafik deret Fourier ini kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana gelombang sinusoidal itu
dengan frekuensi berbeda dan waktu yang berbeda. Jadi dalam ini ada satu fase atau berapa fase dapat kita lihat dari grafik ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya. Terima kasih.